Selamat datang kembali, sahabat pencari ilmu. Hari ini kita akan menjelajahi dunia spiritualitas dengan menelusuri peran malaikat dalam kehidupan manusia. Siapakah mereka yang beruntung mendapat doa dari para penyokong rahmat ini? Mari kita simak bersama. Sebelumnya, untuk mendukung channel kami jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin. Malaikat, sebagai makhluk mulia ciptaan Allah, tidak hanya menjalankan tugasnya dengan penuh kesetiaan, tetapi juga terlibat dalam mendoakan manusia yang taat kepada perintahnya. Dalam kebanyakan kasus, kita mungkin tidak menyadari bahwa malaikat juga memohon kepada Allah untuk menerima doa-doa kita. Doa-doa ini dipersembahkan oleh para malaikat yang tak terhitung jumlahnya, menjadi jalan bagi kemurahan Allah untuk mengabulkan permohonan kita. Salah satu doa malaikat yang dilantunkan untuk hamba yang diridho tercantum dalam Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat 43, yang artinya, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Namun, untuk mendapatkan doa dari malaikat, seseorang harus meraih keridaan Allah. Maka, siapakah mereka yang termasuk dalam golongan yang beruntung mendapat doa dari para malaikat? 1. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Golongan pertama yang mendapatkan doa dari malaikat adalah para penuntut ilmu dan yang mengamalkannya. Hal ini sesuai dengan salah satu hadis berikut, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Hadis riwayat Muslim. 2. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci, barang siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa si fulan karena dia tidur dalam keadaan bersuci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. 3. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat, selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Syahih Muslim, nomor 469. 4. Orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad. Selain untuk meneladani Rasulullah, bersholawat juga akan membuat malaikat mendoakan seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim bersholawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersholawat atasku." Maka para hamba hendaknya mempersedikit sholawat atau memperbanyaknya. Syahihul Jami, 1/174, hadis nomor 5620. 5. Orang yang sholat berjamaah di syaf paling depan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada orang yang berada pada syaf-syaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah. 6. Orang yang menyambung syaf sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersyalawat kepada orang-orang yang menyambung syaf-syaf. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. 7. Orang yang sholat berjamaah di waktu subuh dan asyar. Golongan orang yang melaksanakan sholat subuh dan asyar secara berjamaah juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Kedua waktu tersebut adalah waktu di mana malaikat berkumpul dan melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan hadis berikut dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, "Para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu sholat subuh dan asyar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asyar dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami mendatangi mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat dan kami tinggalkan mereka, sedangkan mereka sedang melakukan sholat, maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad. 8. Orang yang menjenguk orang sakit.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk seorang muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat bersyalawat memintakan ampunan untuknya hingga ia berada di sore hari. Jika ia menjenguknya di sore hari, 70.000 malaikat bersyalawat untuknya hingga ia berada di pagi hari. Dan, ia kelak memiliki buah-buahan yang dipetik di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. 9. Para malaikat mengucapkan, amin, ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca, Ghairil Maghdubi alaihim walad dolin, maka ucapkanlah oleh kalian, amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. HR Imam Bukhari. 10 orang yang duduk di tempat sholatnya setelah sholat. Para malaikat akan selalu bersyalawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, ya Allah ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8116. Orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit bakhil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari, 1442 dan Sahih Muslim, 1010. 12 orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa, sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. 13. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bersyalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Al-Hadits dari Abu Umamah Al-Bahili. 14. Orang yang mendoakan saudaranya, tanpa sepengetahuan orang lain. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Sahih Muslim 2733. Inilah beberapa dari 14 golongan orang yang beruntung yang selalu mendapat doa dari para malaikat. Semoga dengan menjalankan perbuatan-perbuatan baik ini, kita juga dapat meraih ridha Allah dan mendapatkan doa dari para malaikat sebagai pembawa rahmatnya dalam kehidupan kita.